La yuhibbu, tidak rela, tidak mau, antakuna li ghairihi abda, dan Allah tidak rela jika engkau menjadi budak selain budaknya Allah. Kita bicara tentang cinta dulu. Mencintai, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abda. Memang benar, kalau kita mencintai sesuatu dengan benar, kita akan menjadi budaknya. Kalau cinta kita serius. Jadi kalau kita lihat pengabdian-pengabdian para pecinta-pecinta itu kayak menjadi budak, dan memang menjadi budaknya. Cuman menjadi budak ini hanya menjadi budak rendah lalu menjadi budak mulia. Yang jelas begini, seseorang kalau mencintai sesuatu itu, kaidah cinta itu memberi bukan mengambil. Yang dalam mencintainya mengambil, cintanya bohong. Enggak begitu kaidahnya. Dalam mencintai itu akan memberikan terbaik untuk yang dicintainya, dan dalam mencintai tidak ada tuntutan untuk dirinya dari yang dicintainya. Itu kaidah cinta sejati. Karena mencintai. Nah, ada dua model orang mencintai. Mencintai sesuatu, di balik cinta ini memang ada sesuatu yang diharap kembali kepadanya kebaikan. Dan ini masih dianggap sah. Dan rata-rata kita seperti itu. Kalau kita mencintai sesuatu, sebetulnya kita menghendaki kebaikan juga untuk kita, tapi dengan cinta. Ada orang menghendaki kebaikan untuk dirinya tidak dengan cinta, ngambil dengan keras, kasar, mencuri dan sebagainya. Tapi kalau orang mencintai sesuatu demi kebaikan yang kembali kepadanya, maka dia akan memperlakukan sesuatu tersebut agar menjadi baik, agar punya kebaikan yang kembali kepadanya. Itu sah. Dan mencintai sesuatu macam-macam. Ada cinta sama manusia, laki perempuan. Ada cinta harta. Makanya kalau orang cinta harta, lihat, dia akan menjadi budaknya dunia. Kerja keras, banting tulang, meres keringat, jungkir balik, kaki jadi kepala katanya, kepala jadi kaki. Nggak ada sebetulnya. Tapi ibaratnya begitu. Siang malam begitu. Kok sebegitunya? Iya. Karena dia sudah mencintai dunia, maka rela menjadi budaknya dunia. Sehingga harta itu betul-betul diperawat sama dia. Di balik itu ada keinginan kebaikan yang kembali kepadanya untuk dinikmati. Misalnya dinikmati, apakah menikmati yang benar atau dengan cara yang salah, terserah. Yang penting dia ingin memanfaatkan. Kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya untuk dia, nggak mungkin dia mencintainya. Karena mencintainya dia ada manfaat yang dicari. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita, tentu ada sesuatu yang diinginkan dari kebaikan kembali kepadanya. Maka agar kebaikannya maksimal, maka dia harus merawat wanita tersebut. Sehingga dia memberikan hadiah, memuliakan dan sebagainya. Sehingga dia bisa menikmati sesuatu yang dicintainya itu. Kembali kebaikan kepadanya. Dan orang kalau mencintai itu tidak pernah berpikir apakah cintaku dibalas atau tidak. Aku tidak peduli, yang penting aku mencintainya. Kalau dia tidak mencintaiku, yang tersiksa dia kok. Kan begitu. Sebab orang tersiksa itu bukan di saat orang mencintai, tapi orang tersiksa di saat duduk dengan orang yang tidak dicintai. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai itu keringetan, padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, kita akan senang. Ini kita bicara tentang cinta dulu sebelum kita bawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada manusia, cinta kepada harta, cinta kepada tahta, makanya dibela itu tahta. Karena dia cinta tahta, dibela dia untuk mendapatkan tahta. Dan di balik itu semua ada sesuatu yang dicari, kebaikan untuk dia, baik kebaikan hakiki. Ada orang mencari duit, dibela karena agar mempermudah urusan perzinaannya, kejahatannya ada. Baik, ini adalah kaidah mencintai. Ada nanti cinta yang dia mencintai sesuatu dan dia sudah tidak berpikir ada kemaslahatan untuk dia. Karena aku cinta. Ini adalah cinta kelas tinggi, tingkat tinggi.
Jadi dia mencintai sesuatu tidak berharap apapun untuknya. Tidak berharap apapun untuknya. Itu tulus dalam mencintai. Dan ini lintas agama ini. Kita bisa mungkin menemukan seorang yang begitu gandrung mencintai seorang perempuan itu rela. Ada dikisahkan seorang pangeran atau seorang di mana di Inggris atau di Belanda itu. Dia punya tahta, ini kisah sejarah nyata itu, kita lupa namanya. Dia punya tahta, hanya dia gandrung mencintai seorang biasa saja, kan dia harus keluar daripada kekerajaannya. Dia rela meninggalkan semuanya tahta demi cinta. Yo. Dia rela diasingkan, dibuang demi mengejar cintanya. Ini kan masalah cinta. Dan cinta ini adalah ibaratnya apa? Kalau orang sudah bicara cinta itu sudah mau tidak mau memaksa kita untuk melakukan sesuatu demi cinta. Dan cinta ini kalau sudah diberikan oleh Allah nggak bisa menolak kita. Jadi nggak ada istilahnya cinta itu adalah saya itu dengan cinta bisa begitu mudah saya mencintai. Oh enggak, kalau sudah mencintai, mencintai. Yang bisa ikhtiar gimana sih maksudnya? Kita bisa memilih. Memilih itu adalah untuk mencintai kita bisa memilih. Tapi di saat mencintai nggak bisa lagi. Kalau sudah mencintai nggak bisa lagi memilih. Karena tiba-tiba mencintai. Kalau memilih sih ada 1, 2, 3 seorang laki-laki mau menikah. Nominasi pilihannya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Belum ada cinta, nyantai aja. Wah hebatnya 10 calonnya. Gitu loh, laki-laki itu calonnya banyak, tapi ambil 1, milih gitu. Jangan perempuan di dunia hanya biasa aja. Kalau tidak nikah dengan dia mending mati. Ini kan bodoh banget itu. Sama perempuan begitu pilihannya banyak. Jangan nangis mama kalau tidak nikah dengan dia mending mati saja. Bodoh banget tuh perempuan. Nah pilihannya banyak. 1, 2, 3. Oke? Nggak ada apa-apa. Baru ikhtiar kita memilih 1 di antara ini, kita pelajari karakternya, sifatnya, kedekatan dengan Allah dan sebagainya. Baru kita menjatuhkan pilihan. Nah baru itu kita belajar mencintai. Kalau sudah mencintai nggak bisa lari dia. Makanya di dalam mencintai ini harus ada ilmunya. Sebelum kita bicara cinta kepada Allah, ini penting banget karena cinta ini adalah kalimat yang paling indah dan semua orang pernah mendengarnya biarpun tidak semua merasakannya. Cinta kalau sudah kena, bahasa kita kenapa nah kelepek-kelepek, panah asmara. Lihat, gila kadang-kadang orang tua dilawan, apalagi Allah dilawan, orang tua dilawan, emang bodoh dia. Karena dalam mencintainya dia sudah terlanjur kena panah. Sementara kita selalu disampaikan cinta itu rasional. Orang mencintai itu masuk akal. Kalau sudah cintanya nggak masuk akal, cinta buta dia. Cinta itu masuk akal. Coba Anda yang masih kosong hati, seorang wanita, Anda wanita solehah, baik, cantik segala macam deh, ditawari. Ada seorang laki-laki, gimana kriterianya? Kalau tidak salah jahat amat dia, jeleknya juga amat, baunya amat juga, amat semuanya. Mau enggak? Nggak mau, akalnya langsung apa-apaan tuh. Rasional kan? Ya itu loh, baik. Ini masalah kalau sudah mencintai, makanya belajar mencintainya itu yang benar, bagaimana kita mencintai. Maka siapakah orang yang harus aku cintai? Karena apa? Kalau kita salah melangkah menuju cinta, ternyata yang kita cintai itu adalah salah. Kaidahnya adalah jika engkau mencintai sesuatu, engkau akan menjadi budaknya. Kalau dia rendah, maka Anda menjadi budaknya kerendahan. Kan begitu. Tapi kalau Anda mencintai kemuliaan, Anda akan mulia bersama kemuliaan tersebut. Kan gitu, sederhana. Makanya jangan asal menjatuhkan hati, jatuh cinta. Panah ya. Jadi berpikirlah siapa yang kita cintai, kan begitu. Ini sebelum kita bawa kepada cinta kepada Allah, kita pahami dulu bagaimana mencintai. Kisah mencintai itu begitu. Kalau sudah mencintai, lihat, kita melihat beberapa orang yang buta dengan cinta, memaksa harus dengan dia, kalau dia dengan begini sampai Masya Allah, sehingga sampai merelakan apa saja. Sampai kenapa dia harus seorang wanita melepas kehormatannya? Karena cintanya sudah buta lagi.
nggak sadar karena kebodohannya. Dia kecerdasannya nggak digunakan lagi. Dia mestinya berpikir dong, kalau laki-laki mencintaiku nggak akan merusakku, nggak akan menggangguku, pasti dengan cara yang benar. Pasti kalau dia mencintaiku benar, dia akan hormat dengan bapakku, pasti sopan santun dengan ayahku, dengan ibuku dan sebagainya. Kalau cerdas, ini belum apa-apa saja sudah ngajak begini, ini kayak cerdas dia, nggak bisa dibohongi, karena dia ngerti ilmu cinta. Cuman karena dia bodoh, baru bilang I love you, sudah kelepek-kelepek, besok ikut pergi bersamanya. Na'udzubillah. Ini banyak kebodohan-kebodohan itu. Ini bicara tentang cinta pada manusia dulu, sebelum kita tasawuf. Nah, baik. Nah, sehingga dikatakan ma'ahbabta syai'an, kau tidak mencintai sesuatu illa kunta lahu 'abdan, kecuali kau akan menjadi budaknya. Kaidahnya begitu. Seorang suami itu bekerja demi istrinya, luar biasa dia, cungkir balik dia untuk mencari nafkah, dan serius dia, kebayang di matanya istri yang dicintainya terus menjadi budaknya, seolah-olah kan begitu. Cuman nanti menjadi budak yang mulia atau tidak mulia, gitu loh. Baik, jenis cinta mencintai yang kedua adalah tidak pernah berpikir kemaslahatan untuk dia, yang penting aku mencintainya. Baik, sekarang cinta kepada manusia agar menjadi cinta yang tidak menjadikan dia rendah. Maka kalau kita cinta dengan harta agar tidak menjadi rendah, sambungkan dengan ini, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Kita bicara tentang cinta kepada Allah, kita hubungkan dengan cinta kepada manusia. Allah itu tidak rela jika engkau itu menjadi budak selain budaknya Allah. Karena apa? Kalau engkau menjadi budaknya Allah akan mulia. Kalau engkau merasa menjadi budaknya Allah, semakin tinggi tingkat kesadaran penghambaanmu. Dan kesadaran penghambaan ini atas dasar cinta tadi. Sebab kalau orang mencintai dengan benar, maka dia akan menjadi budaknya. Maka cinta kepada Allah yang menghadirkan penghambaan sejati kepada Allah akan mulia. Maka mencintai kepada Allah itu saja menjadikan mulia. Maka kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah tidak rela jika engkau hina, yaitu di saat engkau mencintai selain Allah. Maka sehingga beriman, kalau ada menyekutukan Allah, Allah murka. Karena apa? Kamu akan jadi rendah. Bayangkan menyembah batu, kan kebodohan, maka kamu terendahkan. Menyembah binatang, terendahkan, dan Allah tidak rela. Maka apa? Kamu itu hanya hambaku, jangan menghambakan selain aku. Lalu gimana ya? Makanya jangan cintai kecuali aku. Ya begitu. Kalau kita kembali kepada cinta kepada manusia, manusia makhluk dan menjadi budak manusia karena dia manusia, rendah dia. Lihat, banyak orang diperbudak manusia, rendah dia. Tapi di saat kita mengabdikan diri kepada manusia, lalu kita sangkut pautkan dengan kecintaan kepada Allah, maka cinta kita menjadi mulia. Seorang istri mencintai suaminya karena Allah. Nah, ini hubungannya. Kita menjaga harta kita karena Allah. Apa tanda kalau kita menjaga harta kita karena Allah? Ya, kalau setelah harta terjaga, akan aku gunakan di jalan Allah. Kita sambungkan kepada Allah. Maka hubungan kita sesama manusia, jika kita ada cinta, maka hendaknya karena Allah. Tapi selain karena Allah, rendah. Coba, aku mencintai dia karena hartanya, kan jadi banyak ejekan. Ada uang abang sayang, kan itu. Jadi cintanya karena dunia, hartanya. Kalau nggak ada, hilang itu cinta. Tapi karena cinta kita kepada Allah, seorang suami mencintai istrinya karena Allah, kecantikannya berubah, tapi cinta tidak akan berubah. Bahkan mungkin perilaku istrinya sedikit berubah, tapi karena cinta kepada Allah, dia meningkatkan kesabarannya agar tetap menjaga istrinya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, karena disambungkan dengan Allah, dunia pun menjadi amalan akhirat, urusan cinta dunia menjadi akhirat karena disambungkan dengan Allah. Tahta pun juga demikian. Baik, selesai ini kita bicara tentang cinta kepada Allah. Lalu
agar kita benar-benar menjadi hamba Allah sesuai dengan kaidah cinta. Jika engkau mencintai sesuatu, engkau akan menjadi budaknya sesuatu tersebut. Aku ingin menjadi budak Allah, maknanya kita sudah menjadi budak Allah. Maksudnya aku ingin menyadari, menumbuhkan kesadaranku bahwa aku adalah budaknya Allah, maka aku harus menumbuhkan cinta. Semakin besar cinta di hatiku kepada Allah, maka semakin besar kesadaranku bahwasanya aku adalah hamba Allah. Lalu bagaimana kita untuk menghadirkan cinta kepada Allah? Cinta itu bersumber dari sesuatu yang indah, yang baik. Maka renungi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini marhalah, fase, tahapan-tahapan untuk merenungi bagaimana Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, merenungi karunia-karunia Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, mulai dari di saat kita berada di rahim ibunda kita, dengan kasih sayang Allah, Allah berikan asupan makanan-makanan melalui ibunda kita di saat kita berada di rahim. Di saat kita terlahir pun, seketika itu juga Allah berikan rasa kasih sayang ayah ibunda kita, sehingga beliau dengan penuh kasih sayang memeluk kita dan membesarkan kita. Dan seterusnya, Allah menjaga kita. Kita lihat mata kita, semua anggota tubuh kita, dan alangkah banyak di pagi hari pun ternyata terbangun dari tidur, Allah hembuskan angin sejuk di pagi hari agar nafas kita semakin lega. Kemudian kita melihat matahari mulai terbit, hangatnya pagi, dan seterusnya. Ada terik matahari untuk mengeringkan jagung padi kita agar bisa kita tumbuk, lalu kita nanak dan kita masak, dan seterusnya. Maka melihat karunia Allah ini akan menjadikan kita cintai. Lalu mungkin ada yang berkata, tapi kan kita juga sakit. Sakit itu sama dengan lapar, sama dengan ngantuk, sama dengan pahit. Maka kita diberi pahit itu agar kita tahu bahasanya yang manis itu adalah manis. Allah memberikan diri kita lapar itu agar kita menikmati kelezatan makanan itu. Kalau kenyang nggak lezat loh ya, mau marah dengan lapar. Maka kita perlu membaca ini karunia. Di saat Allah memberikan sakit kepada kita, ternyata agar kita sadar ternyata banyak kesehatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita syukuri. Dan begitu seterusnya. Belum lagi urusan kita dengan Allah bukan sekedar kisah hidup di dunia saja, akan tapi ada kisah panjang nanti di akhirat. Semua ujian rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, di samping agar kita sadar ternyata karunia Allah masih banyak, tapi juga dengan kesabaran kita, Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat-lipat nanti di akhirat. Seperti itu. Nah, ini bicara tentang cinta kepada Allah. Allah tidak rela kalau kita rendah. Allah tidak rela kalau kita hina, yaitu dengan cara kita menjadi budak selain Allah dan hina betul. Maka yuk kita senantiasa sadar, dan bagaimana kita bisa berusaha untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah budak hamba Allah, dan kita nisbat kepada Allah sebagai seorang hamba ini luar biasa. Semakin mulia seorang hamba, semakin menyadari kehambaannya di hadapan Allah. Kalau baginda Nabi SAW di saat diangkat tinggi-tinggi waktu Isra Mi'raj, digelari dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi seorang hamba, gelar yang sangat disenangi Nabi adalah di saat beliau disebut sebagai Abdullah, ya hamba Allah. Maka lihat, biarpun beliau diangkat tinggi-tinggi, beliau adalah tetap seorang hamba. Kan bisa saja gelarnya lainnya, tapi di Al-Quran disebut subhanalladzi asra bi abdihi. Kok pakai gelar hamba? Karena Nabi akan diangkat tinggi-tinggi. Makanya siapapun kita, menjadi apapun, presiden, kaya raya dan sebagainya, jangan sampai itu menjadikan lupa kalau kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita ini lupa menjadi hamba Allah. Kalau lagi sakit Allah, datang ke majian kalau lagi fakir Allah, atau kaya lupa giliran nyusap datang.
Semestinya nggak begitu, kita akan merasa diri kita adalah hamba Allah, baik fisarra atau dharra, baik dalam keadaan kita mendapatkan karunia atau di saat kita mendapatkan ujian. Yang sebetulnya karunia itu adalah juga ujian dalam bentuk yang berbeda, dan ujian itu adalah ternyata karunia dalam bentuk yang berbeda. Cuman kadang kita tidak paham, menganggap bahwasanya ujian adalah selamanya adalah ujian, padahal itu sesungguhnya adalah karunia, tapi dalam bentuk yang berbeda. Sementara karunia itu adalah ujian, alangkah banyaknya orang gagal ujian dengan karunia. Kaya raya semakin maksiat dia, berarti dia gagal diuji dengan nikmat. Dan memang ujian yang paling berat ternyata dengan karunia. Dia cerdas, kaya raya, tahtanya, wah pangkatnya cepat tinggi, gampang lupa kepada Allah. Karena dia merasa bahwasanya aku ini semua dengan kecerdasan, hebat, kan lupa kepada Allah. Dan alangkah banyaknya. Tapi begitu mudahnya orang di saat diuji dengan kekurangan, begitu mudahnya dia mengadu kepada Allah, 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 Allah. Jadi semuanya adalah ujian itu. Dan bagi ahli iman itu adalah pengangkatan derajat sesungguhnya. Pengangkatan derajat, baik itu karunia, baik itu ujian dalam bentuk karunia, atau ujian dalam bentuk ujian yang cobaan, maka sesungguhnya itu sama-sama untuk pengangkatan derajat. Sehingga tadi kami sampaikan, karunia itu sebetulnya juga ujian kalau kita sadar, dan ujian ternyata karunia untuk naik pangkat kita. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi dalam satu hadis, ajaban, mengherankan li amril mu'mini, urusan orang beriman itu aneh memang. Fa inna amrahu kullahu khair, urusannya itu baik-baik semuanya orang beriman itu. In asobathu sarra, kalau dia mendapatkan karunia, fasyakar, kemudian dia bersyukur, kana khairan lahu, baik jadinya bagi dia, dapat karunia bersyukur, pahala, pangkat tinggi. Sampai ini gelar-gelar orang langka, orang diberi karunia bersyukur itu langka, tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi sedikit disebutkan dalam Al-Qur'an, yang bersyukur itu ternyata sedikit, yang banyak itu lupa. Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah, semoga Allah menjadikan kita yang qalil, yang sedikit, dapat karunia tapi bisa bersyukur ya. Galil. Makanya jangan minta siksaan deh, kita pengen dikarunia oleh Allah tapi pandai bersyukur ya, golongan qalil dalam urusan ini yang bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah dari Allah, sabar, dia bersabar, kana khairan lahu, dan baginya juga sebuah kebaikan. Kenapa? Dengan kesabaran saat ini ternyata akan diberi oleh Allah sesuatu yang besar nanti di akhirat. Dan sebenarnya kisah sabar dan imbalan itu sudah biasa bagi kita. Hanya bermasalahnya kalau di saat tidak dihubungkan dengan keimanan itu kita gampang putus asa dengan ujian. Sebenarnya kisah cobaan itu sudah biasa. Seorang petani dia harus terbakar punggungnya di sawah mulai jam 8 pagi hingga 12 siang. Itu kan ujian sebetulnya. Tapi beliau nyantai saja. Karena apa? Di balik ini ada tanaman yang akan tumbuh dan nanti akan panen di 3 bulan ke depan. Ada harapan di dunia, padahal di dunia ya. Ibu-ibu yang merelakan perutnya dirobek oleh dokter, harapannya akan keluar janin yang bisa tersenyum suatu ketika nanti. Loh kok mau? Ya begitu. Jadi kalau jangka pendek di dunia itu kita gampang paham ya, disontek biar sembuh penyakitnya, kan begitu, minum jamu, lah gitu sama kasusnya. Hanya bedanya ini jangka pendek jadi gampang paham kita. Tapi di saat berbicara tentang penyakit yang Allah berikan kepada hambanya ini, sebetulnya kalau kita sabar akan dapatkan pahala di akhirat jauh banget, jadi tidak kelihatan. Sehingga yang ada marah aja kepada Allah. Padahal lihat, kalau kita paham, tidak ada musibah yang Allah timpakan pada seorang yang beriman kecuali itu adalah kendaraan untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita juga tidak boleh minta bencana, kita dianjurkan untuk minta yang baik, diajari doa yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Baik, kembali kepada cinta kepada Allah. Jadi Allah tidak rela kalau kita menjadi budak selain Allah, budaknya selain Allah. Nah ini yuk kita paham. Sehingga banyak larangan-larangan itu apa?
biar kita tetap menjadi budak Allah. Selagi kita menjadi budak Allah, maka kita akan mulia, nggak akan terhinakan. Makanya seorang suami yang mengabdi kepada istrinya karena Allah, dia akan mulia, bukan rendah lagi karena ada Allah di dalamnya. Cungkir balik, nggak, mulia di hadapan Allah. Seorang suami mencari rezeki, mencari nafkah, mulia di hadapan Allah, bahkan dijanjikan pengampunan, dijanjikan surga. Begitu juga seorang. Makanya tidak perlulah kita tuh merasa rendah di saat kita berkhidmah kepada pasangan kita. Di saat kita merasa rendah itu, yaitu tadi, dia tidak mengerti makna cinta, sudah ngaku cinta tapi nggak mau mengabdi kepada istrinya. Yang pertama ini juga salah. Ada mengerti cinta, maka dia mengabdi kepada istrinya tapi rendah beneran karena nggak ada Allahnya, sehingga dia mengabdi kepada istrinya sampai ngambil yang haram. Ini dua model, ini sesat. Yang pertama tidak mengerti mencintai istrinya atau mencintai suaminya, sehingga dia menyiksa, bukan memberi tapi mengambil saja, bukan mengabdi tapi memperbudak. Lah kalau kisah rumah tangga begini itu jauh dari makna keindahan yang sejati. Makanya jangan sampai ada seorang suami memperbudak istri atau istri memperbudak suami, nggak ada dalam kamus cinta. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Dan ini pun ada yang salah ini, tidak memberi tapi ngambil terus, cintanya bohong dia. Dia memperbudak orang, tapi mencintai itu adalah menjadikan dirinya budak yang dicintai. Yang kedua yang salah lagi, dia mencintai lalu dia menjadi budaknya tapi tidak ada hubungannya dengan Allah, maka rendah sesungguhnya dia. Kita keluar dari dua model ini. Model ketiga adalah kita mencintai manusia karena Allah, maka kita akan menjadi mulia karena apa? Ada Allah di dalam kisah cinta kita. Disinilah kita akan selamat dengan cinta kepada Allah. Memang di sana ada pembahasan dalam dunia tasawuf tuh, orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah terlalu tinggi. Sudahlah, kita masih kelas-kelas dasar aja deh. Kita bicara cinta kepada Allah dengan kita hubungan dengan kisah dengan sesama manusia yang kita setiap hari akan melakukan. Tapi di sana ada kekasih-kekasih Allah sudah lupa dengan pokoknya mencintai Allah, sudah dunia ini semuanya. Dan kalau kita kepada kisah orang-orang yang mati di medan laga dalam peperangan, ya itulah kisahnya. Dia mencintai Allah, sudah nggak peduli nyawanya pun hilang, berani mati di medan laga. Saya ingin mati syahid di medan laga. Sudah lupa tentang imbalan di dunia. Yang aku rindukan biarpun kita tidak mati di medan laga, tapi paling tidak kita punya semangat seperti itu, cinta kepada Allah. Jadi kalau sudah untuk Allah, biarpun melalui manusia, aku mengabdi kepada ibuku karena Allah, nggak peduli seperti apapun capekku demi ibundaku karena Allah, demi ayahandaku karena Allah, demi anakku karena Allah, demi istriku karena Allah, ringan karena ada Allah di dalamnya. Seperti orang mati di medan laga. Dan ternyata betul, man mata duna mali mata syahidan. Orang mati dalam keadaan menjaga harta yang halal mati syahid. Man mata duna irdi atau ahli, barang siapa mati demi membela keluarganya karena Allah, mati syahid dia. Itu indah ya dengan Allah. Indah dengan Allah. Memang kalau kita baca syarah hikam ini bicara tentang cinta kepada Allah itu adalah memang itu makom. Ada orang makom fana, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah sehingga dia sudah tidak menyadari tentang urusan dunia dan sebagainya. Itu adalah makom, nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita nyampe di situ ya nyampe. Tiba-tiba nggak senang dunia, tidak ini terlalu berat itu nanti ya. Bukan, kalau sudah nyampe. Kalau pura-pura mah nggak bisa. Allah, saya nggak cinta dunia, duit yang hilang bingung dia. Allah, nggak cinta dunia, ngeliat mobil ini cinta nih. Nggak begitu, itu hakikat. Cuman berangkat dari inilah, sudahlah, kembali kita jadilah budak Allah, biarpun seolah-olah kita menjadi budaknya manusia. Sambungkan kisah cintamu dengan manusia karena Allah. Anda mencintai wanita karena Allah, bagaimana agar Allah ridho? Nikah dong, ngabdi dong, beri nafkah yang halal. Begitu seorang istri, ngabdi dong, gengsi ngabdi ke suami, ya nggak bisa itu. Dan dia kenal Allah. Nah, kalau sudah kita bangun cinta kepada manusia karena Allah, maka kisah cinta ini akan menjadikan kita mengabdi kepada yang kita cintai. Kita akan mulia karena apa? Kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah.
bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan kelak kita di surga mendapatkan ridha Allah, dan kita bisa melihat dan berkumpul dengan baginda Nabi dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.